Negatif rapid test tapi positif swab. Jadi rapid itu kan sekarang ya kalau buat surveillance mungkin masih terpakai lah, tapi kalau golden diagnose untuk standar COVID itu kan tetap swab PCR. Jadi ini mungkin juga yang edukasi yang kurang dan mungkin salah ketika awal-awal terjadi wabah, pemerintah lebih mengedepankan pemeriksaan rapid dan ujung-ujungnya adalah mungkin bisa dibilang dalam tanda kutip ada bisnisnya ya. Itu saya nggak tahu. Tapi faktanya adalah saat ini golden standar untuk diagnosa COVID kan tetap PCR. Terus pasien meninggal padahal apa tadi dikubur. Dimakamkan COVID tapi hasilnya tidak keluar-keluar supaya dianggap COVID. Jadi gini, berapa banyak sih rumah sakit di Indonesia yang memiliki alat PCR? Itu pertanyaannya. Saya masih ingat pada hari raya kemarin itu sampel yang ngantri di Surabaya, di ITD Surabaya itu sudah sampai 60.000, Mbak. Bayangkan 60.000 itu kita sekali running alat berapa sih? Paling maksimal 80 ya satu alat. Kita alatnya PCR-nya berapa? Itulah yang membuat lama kita untuk menegakkan diagnosa COVID. Karena apa? Ya alatnya sedikit, yang diperiksa banyak, sedangkan tenaganya sendiri juga nggak terlalu banyak. Terakhir kemarin waktu di ITD itu kan sempat tenaga kesehatannya banyak yang kena, akhirnya kesempat lab ITD di lockdown. Akhirnya kan itu disebar ke rumah sakit yang lain dan itu tetap nggak banyak, nggak ngatasi. Alat-alat PCR kita itu sedikit. Belum lagi permasalahan reagen. Jadi complicated. Nah, terkait apakah meninggal ini curiga kok harus diprotokol, kan itu harus edukasi yang jelas. Jadi awal pandemi itu saya sudah berkoordinasi sama beberapa teman di lembaga dakwah dan terkait pemulasaran jenazah. Jadi para mudin yang biasa memandikan jenazah itu, saya harap mereka harus hati-hati dan tetap menggunakan APD yang standar. Karena apa? Karena kalau orang ketika disucikan itu kan ada beberapa teknik, kita harus mengeluarkan kotoran di dalam anus. Nah itu kalau misalkan pasien sudah meninggal, tapi kotorannya kan tetap ada virus corona itu, dan kan itu belum mati, dan itu sangat infeksius. Makanya saya nggak setuju kalau ada jenazah meninggal meskipun masih probable karena kan hasilnya belum keluar. Begitu dibawa pulang diambil paksa. Itu kemarin kejadian di Malang. Saya masih ingat di Malang itu dia probable COVID, kemudian karena meninggal ketika mau dikuburkan diambil paksa sama keluarga. Ya. Nah, 1-2 hari kemudian hasil swabnya keluar yang pasien meninggal ternyata positif. Akhirnya kan Dinkes harus gerak tracing. Dan ternyata keluarga yang saya lihat di videonya itu ada yang menciumi jenazahnya, semua itu positif COVID semua. Bayangkan pasien sudah meninggal tapi kan memang faktanya bisa menularkan. Karena apa? Begitu jenazah itu diambil dimandikan ulang, Mbak. Tanpa APD yang standar. Itu adalah ya itulah repotnya. Ya.